Halo tukang tidur dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Mr. Bobang. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan Mr. memberikan sedikit kata-kata untuk membangkitkan semangat sobat-sobatku semua ya. Harry Potter pernah berkata, jangan pernah merasa takut jika apa yang kamu lakukan menurutmu benar. Begitu juga dengan Thomas Edison. Ia juga pernah berkata, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan adalah langkah pertama menuju sukses. Nah sobat, setiap tantangan yang Anda hadapilah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Jadi jangan pernah menyerah ya, dan teruslah semangat. Dan ini dia, Exquisite Bodyguard tahun 2023. Film ini menceritakan tentang sekelompok tim pengawal yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi seorang profesor muda yang tengah menjadi incaran para kelompok gangster. Profesor ini diincar karena memiliki otak yang sangat jenius, sehingga kelompok gangster tersebut ingin memanfaatkan kejeniusannya untuk menciptakan narkotika kelas 1. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum kita lanjut, boleh bantu tekan tombol like dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya sobat. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Berlokasi di sebuah kota bernama Shanghai, film akan berfokus pada sekelompok tim pengawal bernama Jian Nanying, Hu Leifei, dan Mayani. Mereka bertiga ditugaskan untuk mengawal dan menjaga seorang pemuda jenius bernama Profesor Jiandong, dan satu rekannya bernama Dr. Bai Xili, yang baru saja tiba di kota tersebut. Dan ternyata, Dr. Bai Xili lah yang telah menyewa mereka bertiga, karena diketahui kalau ketua gangster di kota tersebut tengah mengincar Profesor Jiandong, dengan tujuan untuk mengambil hasil penelitiannya lalu mengubahnya menjadi narkoba kelas 1, yang mampu menggantikan opium yang sudah semakin sulit untuk didapatkan. Dan bagi sobatku yang belum paham apa itu opium, mari saya jelaskan sedikit. Opium, apiun, ataupun candu adalah getah yang menjadi bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Dan opium ini juga merupakan tanaman semusim yang hanya dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Tinggi tanamannya hanya sekitar 1 meter, daunnya jorong dan tepian bergerigi. Dan efek yang ditimbulkan bagi yang mengkonsumsi opium ini akan merasa segar bugar dan mampu berimajinasi tinggi. Namun sayangnya, hal itu tidak akan bertahan lama, karena efek lain yang ditimbulkan oleh opium ini akan mengganggu kejiwaan penggunanya dan juga menyebabkan tidur pulas bahkan koma. Sungguh mengerikan kan sobat efeknya? Jadi saranku jangan pernah coba-coba untuk menyentuh bahkan mengkonsumsi opium ataupun narkoba jenis lainnya ya, karena hanya akan merugikan diri sendiri. Dan lebih parahnya lagi, bisa mengakibatkan Anda masuk penjara ataupun modar. Karena pepatah pernah mengatakan, narkoba membunuhmu. Camkan itu sobat. Singkat cerita, Profesor Jiandong dan Dr. Bai Xili pun akhirnya dihampiri oleh Jiang Nanying. Di sini, Jiang Nanying langsung memberitahukan kepada mereka kalau di luar sana terdapat banyak sekali anggota gangster yang siap menyergap mereka secara tiba-tiba. Sehingga demi menjamin keselamatan mereka, Jiang Nanying pun menyuruh Bai Xili dan Jiandong untuk berjaga-jaga dan terus mengikutinya dari belakang. Namun sialnya, sebelum sempat keluar dari stasiun, ledakan tiba-tiba terjadi, sehingga aksi baku tembak antara tim pengawal dan anggota gangster pun tidak terhindarkan lagi. Jiang Nanying berhasil membantai semua pasukan gangster yang ada di dalam stasiun. Begitu juga dengan Hu Leifei. Ia juga berhasil menghalau salah satu penembak jitu bernama Huai Mei yang tengah bersiap-siap untuk menyergap Jiandong dan Bai Xili. Sehingga Jiang Nanying dapat dengan mudah membawa mereka kabur dari sana dengan menggunakan mobil. Tapi meskipun sudah mencoba kabur dari sana, anggota gangster itu terus mencoba menghalangi perjalanan mereka. Hingga di suatu ketika, mereka tiba-tiba dihalangi oleh tiang listrik tumbang yang disebabkan oleh Huai Mei. Sehingga mau tidak mau Hu Leifei harus menargetkan Huai Mei untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Karena menurutnya, Huai Mei sangat berpotensi untuk menggagalkan misi mereka. Singkat cerita, setelah Huai Mei berhasil dipukul mundur dari TKP, Hu Leifei pun memutuskan untuk segera bergabung dengan Jian Nanying dan Mayani untuk membantai sisa pasukan gangster yang masih menghalangi jalan mereka.
puluhan bahkan ratusan anggota gangster yang ada di sana berhasil dikalahkan, sehingga misi pengawalan pun dapat berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, Sin berpindah ke kantor pengawalan Hussein yang didirikan oleh Tuan Cheng atau ayah angkat Jiang Naning dan dua saudarinya. Di sini, Bai Sili tampak jatuh cinta kepada Mayani, dan begitu pula dengan Jiandong. Ia juga jatuh hati kepada Jian Naning sejak pandangan pertama, sehingga tanpa sadar Jiandong mencoba merayu Jian Naning, tetapi inilah yang terjadi. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu, tepat hari di mana Jiandong dan Jiang Naning akan melakukan upacara pernikahan mereka. Di sini kedua mempelai terlihat begitu bahagia. Namun sialnya, hal yang tak terduga pun terjadi. Ya, kekacauan pun terjadi yang disebabkan oleh kelompok gangster yang selama ini telah mengincar Jiandong. Dan karena Jiang Naning tidak ingin kalau Jiandong kenapa-napa, sehingga ia pun memerintahkan Mayani untuk membawa kabur Jiandong dari sana. Sedangkan ia, Hulaipe dan ayah angkatnya akan membantai semua pasukan gangster yang ada di TKP. Tapi yang tak disangka-sangka, ketika Bai Sili, Jiandong, dan Mayani mencoba kabur dari sana, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai meledak. Sehingga Jian Naning yang melihat itu pun merasa terpukul atas kejadian tersebut. Karena ia harus kehilangan pria yang ia cintai dan salah satu saudarinya yang sangat ia sayangi. Singkat cerita, 3 tahun pun berlalu. Jiang Naning yang belum percaya atas kematian Jiandong pun terus mencari petunjuk tentang di mana keberadaan Jiandong sekarang. Hingga di suatu ketika, Hulaipe mendapat sebuah informasi kalau selain mereka berdua masih ada orang yang mencari Jiandong. Dan orang itu mencurigai kalau Jiandong masih hidup. Dan tidak hanya itu saja, Hulaipe juga menunjukkan foto makam ibu Jiandong yang baru saja dijarahi oleh seseorang. Sehingga hal itulah yang memperkuat kecurigaannya kalau Jiandong masih hidup. Awalnya, Jian Naning tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Hulaipe. Karena yang ia ketahui, kalau Jiandong tidak memiliki kerabat lain kecuali ibunya. Sehingga tidak mungkin ada orang lain yang berziarah ke makam ibunya kecuali Jiandong sendiri. Dan karena rasa penasaran yang ada di dalam diri Jian Naning mulai meronta-ronta, sehingga mereka berdua pun memutuskan untuk menyelidiki kebenaran dari kasus tersebut. Dan benar saja, ketika Jian Naning dan Hulaipe tengah memantau dari kejauhan, mereka berdua melihat seorang wanita beserta pasukannya yang baru saja selesai berziarah dari makam ibu Jiandong. Sehingga mereka pun mengikutinya dari belakang untuk mencari tahu di mana markas wanita tersebut. Setelah itu, Jian Naning dan Hulaipe mencoba masuk ke sana secara diam-diam untuk mencari tahu informasi tentang siapa sebenarnya wanita yang mereka lihat sebelumnya dan apa hubungannya dengan Jiandong. Di sini, Hulaipe akan bertugas untuk memantau situasi dan kondisi dari kejauhan. Sedangkan Jian Naning akan masuk ke dalam lalu mengikuti wanita yang ia curigai sebelumnya. Hingga di waktu yang bersamaan, Jian Naning akhirnya dikejutkan ketika ia melihat Jiandong ternyata masih hidup. Dan wanita yang ia curigai sebelumnya adalah orang yang disuruh oleh Jiandong. Jiang Naning yang melihat itu pun seketika merasa bahagia dan langsung ingin menghampiri Jiandong. Tapi sayangnya, langkahnya harus terhenti karena Bai Sili tiba-tiba muncul di sana untuk memberitahukan informasi kepada Jiandong kalau artikelnya sudah diterbitkan di majalah medis internasional. Jiandong yang mendengar itu pun seketika merasa sangat bahagia karena beberapa dari hasil penelitiannya telah memberikan dampak positif bagi organisasi medis internasional. Dan kini, ia ingin melakukan eksperimen biologi pada seekor tikus putih sebagai hewan percobaannya. Namun tak tahu kenapa, Dr. Bai Sili menolak untuk melakukan itu. Karena menurutnya, Jiandong tidak perlu lagi menggunakan tikus sebagai hewan percobaan, tetapi langsung aja kepada manusia. Jiandong yang mendengar itu pun tidak setuju dengan apa yang dikatakan Bai Sili. Karena menurutnya, hasil penelitiannya belum begitu matang, sehingga sangat berbahaya jika diberikan kepada manusia. Dan lebih parahnya lagi, metode yang dilakukan oleh Bai Sili tidak sesuai dengan prosedur medis. Tetapi apalah daya, ternyata Bai Sili telah menjalankan eksperimen itu tanpa sepengetahuan Jiandong sebelumnya.
Sehingga mau tidak mau ia harus bekerja lebih keras lagi untuk menemukan penawar dari hasil penelitiannya yang disalahgunakan oleh Bai Sili. Setelah Bai Sili pergi dari sana, Jiang Nanying langsung menghampiri Jadong untuk mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Karena menurutnya, kalau tempat ini bukanlah tempat yang baik bagi Jadong untuk melakukan penelitian medis. Tapi dikarenakan Bai Sili telah menyalahgunakan hasil penelitian Jadong, sehingga ia pun menolak ikut dengan Jiang Nanying dan lebih memilih untuk berada di tempat ini sementara waktu. Sampai ia berhasil menemukan obat penawar bagi orang yang telah dijadikan Bai Sili sebagai kelinci percobaan. Namun tak lama kemudian, salah satu tangan Bai Sili menyadari kalau ada penyusup yang masuk ke ruangan Jadong. Sehingga Hu Lei Pei yang telah memantau dari kejauhan pun memberikan kode kepada Jiang Nanying berupa sebuah tembakan yang mengisyaratkan untuk segera kabur dari sana. Keesokan harinya, Jiang Nanying dan Hu Lei Pei pergi ke kediaman Tuan Cheng untuk meminta saran bagaimana cara melepaskan Jadong dari Bai Sili. Karena diketahui kalau mereka berdua tidak cukup kuat untuk melawan Bai Sili beserta pasukannya. Dan ditambah lagi kalau Bai Sili dilindungi oleh seorang polisi korup yang bernama Komisaris Huang. Sehingga sangat mustahil bagi mereka berdua dapat mengalahkan Bai Sili. Mendengar itu, Tuan Cheng pun mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan cara berpura-pura mengajak ketua gangster Shanghai yang bernama Laka untuk bekerja sama menyelamatkan Jadong. Karena diketahui, kalau dulunya ia juga menginginkan Jadong untuk dimanfaatkan kejeniusannya, sehingga tidak menutup kemungkinan ia akan mau bekerja sama dengan mereka. Karena dirasa masuk akal dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Cheng, sehingga tanpa buang-buang waktu Jiang Nanying dan Hu Lei Pei langsung bergegas ke markas Laka. Setibanya di sana, Jiang Nanying langsung menjelaskan apa maksud dan tujuannya datang ke tempat tersebut, yaitu ingin mengajak Laka untuk bekerja sama menyelamatkan Jadong. Laka pun akhirnya menerima tawaran Jiang Nanying dengan satu syarat, yaitu Jiang Nanying harus membantunya untuk membunuh Komisaris Huang terlebih dahulu. Setelah itu ia akan membantu mereka untuk menyelamatkan Jadong. Dan karena orang yang diminta Laka untuk dihabisi adalah seorang polisi korup, sehingga Jiang Nanying dan Hu Lei Pei dengan senang hati memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Laka. Setelah Komisaris Huang berhasil dihabisi, kini tiba giliran Laka yang akan membantu Jiang Nanying dan Hu Lei Pei untuk membebaskan Jadong. Di sini, Jiang Nanying dan Hu Lei Pei akan masuk secara diam-diam ke markas Bai Sili. Sedangkan Laka dan pasukannya akan menunggu di luar sampai tiba waktu yang tepat untuk meledakkan markas Bai Sili. Dan karena ledakan tersebut, fokus Bai Sili beserta anak buahnya menjadi terpecah. Sehingga kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Jiang Nanying dan Hu Lei Pei untuk membawa Jadong kabur dari sana. Namun di waktu yang bersamaan, seorang wanita tiba-tiba muncul, lalu menghentikan langkah mereka. Dan ternyata wanita itu adalah Mayani. Di sini, Mayani sempat dibuat kebingungan melihat kedua saudarinya itu ada di sana. Karena yang ia ketahui kalau kedua saudarinya itu telah tewas pada insiden 3 tahun lalu. Kemudian, Jadong mencoba menjelaskan semuanya kepada Mayani. Kalau selama ini mereka telah ditipu oleh Bai Sili. Bai Sili sengaja membuat skenario ini dengan sangat baik, agar ia bisa memanfaatkan kejeniusan Jadong, lalu mencuri hasil penelitiannya untuk diubah menjadi narkoba yang mampu menggantikan opium sepenuhnya. Mendengar penjelasan dari Jadong, Mayani akhirnya menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat tersebut, sedangkan ia akan menghalangi Bai Sili yang hendak menghambat perjalanan mereka. Singkat cerita, ketika Jiang Nanying, Hu Lei Pei dan Jadong tengah berada di markas Laka, terlihat kalau Laka dan pasukannya sedang mempersiapkan rencana jahat untuk menghabisi Jiang Nanying dan Hu Lei Pei, lalu menangkap Jadong untuk dimanfaatkan kejeniusannya. Namun beruntungnya, apa yang direncanakan oleh Laka tidak sesuai dengan ekspektasi, karena Jiang Nanying dan Hu Lei Pei telah menyadari kalau Laka adalah orang yang sangat licik. Sehingga ia juga mengatur rencana untuk menggagalkan niat busuk Laka dan segera kabur dari sana. Karena merasa telah dibodohi oleh Jiang Nanying dan Hu Lei Pei, Laka pun akhirnya murka, lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap mereka bertiga. Keesokan harinya, ketika Jadong, Jiang Nanying, dan Hu Lei Pei hendak berziarah ke makam ibu Jadong, di sana mereka telah mendapati sekelompok pasukan Laka yang tengah menanti kedatangan mereka. Sehingga mau tidak mau Hu Lei Pei harus mengalihkan perhatian gangster tersebut, agar Jadong dan Jiang Nanying bisa kabur dari sana. Namun sayangnya, ia berhasil tertangkap oleh Laka beserta pasukannya, dan langsung mengancam Hu Lei Pei agar mau menunjukkan di mana tempat persembunyian Jadong. Karena jikalau ia menolak, maka Laka akan membunuh Tuan Cheng yang telah disandra oleh Laka sebelumnya.
Dan karena nggak ada pilihan lain, Hulaipe pun akhirnya memenuhi permintaan Laka dan langsung membawa Laka beserta pasukannya ke tempat persembunyian Jiadong dan Jiang Nanying. Setibanya di sana, Laka langsung meminta kepada Jiang Nanying untuk segera menyerahkan Jiadong kepadanya. Awalnya, Jiang Nanying sempat menolak, tapi karena Jiadong tidak ingin ada yang terluka, sehingga ia pun berinisiatif untuk menyerahkan diri, dengan satu syarat kalau Laka harus melepaskan Tuan Cheng, Jiang Nanying, dan Hulaipe. Mendengar itu, Laka pun akhirnya memenuhi permintaan Jiadong. Namun tak lama kemudian, Bai Sili beserta pasukannya juga datang ke tempat tersebut, sehingga mengakibatkan keadaan semakin runyam. Di sini, Bai Sili memberikan win-win solution kepada Laka, yaitu dengan mengajaknya bekerja sama agar tidak ada pertumpahan darah di antara mereka. Laka yang mendengar itu pun dengan senang hati menerima tawaran Bai Sili. Dan tidak hanya itu saja, Bai Sili juga meminta Jiang Nanying dan Hulaipe untuk menjadi pengawal pribadi Jiadong. Singkat cerita, setelah Jiadong berhasil mengembangkan hasil penelitiannya, ia pun pergi menemui Mayani untuk meminta tolong, supaya hasil penelitiannya diberikan kepada Jiang Nanying dan Hulaipe yang tengah berjaga di penjara tempat Bai Sili melakukan eksperimen. Karena penelitian yang kali ini ia kembangkan adalah penawar bagi penelitiannya yang telah disalahgunakan oleh Bai Sili sebelumnya. Dan tanpa buang-buang waktu, Mayani pun langsung menemui Jiang Nanying dan Hulaipe agar obat penawar itu segera disuntikkan kepada orang-orang yang menjadi kelinci percobaan Bai Sili. Setelah semua sandera berhasil disembuhkan, di luar tiba-tiba terjadi kekacauan. Karena Laka berhasil membunuh Bai Sili dengan rencana matang yang telah ia persiapkan sebelumnya. Sehingga mau tidak mau aksi baku tembak pun terjadi. Di tengah-tengah kekacauan tersebut, Tuan Cheng berhasil menyusup ke dalam markas Bai Sili untuk membantu Jiang Nanying dan Hulaipe membebaskan Jiadong dan orang-orang yang tidak bersalah yang ada di sana. Namun sialnya, ketika Tuan Cheng tengah sibuk menyelamatkan para sandera, tiba-tiba Huwaimei menembaknya dari kejauhan. Sehingga ia pun memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri agar Hulaipe dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Huwaimei menggunakan sniper yang menjadi senjata andalannya. Setelah kejadian itu, Jiang Nanying menyuruh Hulaipe untuk mengamankan para sandera terlebih dahulu, sedangkan ia akan pergi menyelamatkan Jiadong dan Mayani. Setelah Mayani berhasil diselamatkan, ia pun langsung menyuruh Mayani untuk membantu Hulaipe yang sedang berusaha mengamankan sandera. Sedangkan ia akan mencoba membebaskan Jiadong yang tengah disandera oleh Laka. Dan karena saking banyaknya pasukan Laka yang terus menyerang Jiang Nanying, sehingga membuat ia pun semakin terpojok. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Laka untuk mengancam Jiadong, agar ia mau memberikan resep penelitiannya. Jiadong yang tidak ingin kalau Jiang Nanying terluka pun menyetujui permintaan Laka, dengan mengajaknya pergi ke laboratorium tempatnya melakukan penelitian. Namun beruntungnya, Hulaipe dan Mayani datang tepat waktu, sehingga pasukan Laka yang ada di sana bisa diratakan dengan sangat mudah. Di sini, Jiadong mencoba memprovokasi Laka agar ia mau membawanya masuk ke dalam laboratorium, supaya jebakan yang telah ia siapkan sebelumnya bisa mengakhiri semua kekacauan ini. Dan ya, Jiadong pun meledakkan dirinya dan Laka di dalam laboratorium. Tapi sebelum itu, ia melemparkan resep yang sedang ia kembangkan kepada Jiang Nanying, dengan harapan kalau resep itu bisa berguna bagi orang banyak. Dan film pun tamat. Nah sobat, itulah alur cerita dari film Exquisite Bodyguard tahun 2023. Bagaimana sobat, seru kan filmnya? Saya Mr. Bobang pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di alur cerita film menarik lainnya ya. See you!